Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang transpirasi yang akan saya sajikan di dalam video saya sebagai berikut. Yang pertama, transpirasi dapat dilihat di gambar berikut ini. Gambar selanjutnya dapat dilihat pada video saya yang saya sajikan ini, yaitu transpirasi pada tumbuhan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pengertian transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun tanaman, terutama melalui stomata, yaitu pori-pori kecil pada permukaan daun. Air yang diserap oleh akar tanaman dari tanah bergerak melalui jaringan pembuluh atau silan hingga mencapai daun, dan sebagian besar air ini akhirnya menguap ke atmosfer melalui transpirasi. Selanjutnya, proses transpirasi penting bagi tanaman dan ekosistem karena beberapa alasan. Pertama, pengangkut zat gizi. Transpirasi membantu menarik air dan zat hara dari tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua, pendinginan tanaman. Transpirasi berfungsi untuk mengatur suhu tanaman. Yang ketiga, pertukaran gas. Proses transpirasi terkait erat dengan pertukaran gas di daun, terutama dalam proses fotosintesis. Keempat, keseimbangan air dalam ekosistem. Transpirasi berperan penting dalam siklus air dengan mengembalikan air dari tanah ke atmosfer. Transpirasi mempengaruhi keseimbangan air dalam tanaman dengan cara berikut. Pertama, menjaga aliran air dan zat hara. Transpirasi menciptakan tekanan negatif yang membantu menarik air dan nutrisi dari tanah melalui akar hingga ke daun. Kedua, mengatur tekanan turgor. Transpirasi membantu menjaga tekanan turgor di dalam sel tanaman, yang penting untuk menjaga kekakuan jaringan tanaman dan mencegah layu. Ketiga, mengatur suhu tanaman. Dengan melepaskan air melalui daun, transpirasi juga membantu mendinginkan tanaman, yang penting untuk menjaga fungsi fisiologis dan melindungi tanaman dari stres panas. Ada 3 jenis transpirasi, yaitu transpirasi stomata, transpirasi kutikular, dan transpirasi lentisel. Pertama, transpirasi stomata. Transpirasi stomata terjadi melalui stomata, yaitu pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun dan kadang-kadang batang daun. Karakteristik pada stomata yaitu stomata dikendalikan oleh sel penjaga yang mengatur pembukaan dan penutupan. Sebagai contohnya yaitu pada siang hari ketika sintesis cahaya tinggi dan air tersedia cukup di tanah, stomata akan terbuka untuk fotosintesis, sehingga air juga menguap melalui stomata. Kedua, transpirasi kutikular. Transpirasi kutikular terjadi melalui kutikula, yaitu lapisan lilin yang menutupi permukaan daun dan batang. Kutikula berfungsi sebagai penghalang, pelindung, dan mengurangi kehilangan air. Karakteristiknya, transpirasi ini biasanya terjadi saat stomata tertutup atau saat kutikula tipis dan tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah penguapan. Contohnya pada kondisi kekeringan ketika stomata cenderung tertutup untuk menghemat air, sedikit penguapan masih terjadi melalui kutikula, terutama jika tanaman memiliki kutikula yang tipis. Ketiga, transpirasi lentisel. Transpirasi lentisel terjadi melalui lentisel, yaitu pori-pori kecil yang terdapat pada batang dan cabang kayu. Karakteristiknya, lentisel memungkinkan pertukaran gas pada bagian batang dan cabang. Contohnya, pada pohon berkayu seperti pohon jambu, transpirasi lentisel terjadi sepanjang waktu melalui lentisel yang terdapat di batang, terutama pada batang yang tidak tertutup rapat oleh kutikula. Berikut ini gambar jenis-jenis transpirasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Perbedaan utama antara ketiga jenis transpirasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, jalur penguapan. Stomata. Stomata di daun. Kutikular. Lapisan kutikula pada daun dan batang. Lentisel berada pada batang dan ranting. Peran dalam kehilangan air. Transpirasi stomata adalah yang paling dominan, menyambung sebagian besar kehilangan air tanaman. Sedangkan transpirasi kutikular dan lentisel memiliki peran lebih kecil. Transpirasi membantu dalam pengaturan suhu tanaman dan transportasi nutrisi melalui beberapa mekanisme, yaitu pertama pengaturan suhu tanaman dan yang kedua transportasi nutrisi. Penjelasan masing-masing dapat dilihat di halaman berikut ini. Laju transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan termasuk suhu, kelembapan udara, dan cahaya. Berikut adalah penjelasan bagian masing-masing faktor ini mempengaruhi laju transpirasi beserta contoh nyata atau eksperimen sederhana untuk menunjukkan pengaruhnya. Dapat dilihat pada halaman ini dan halaman berikutnya. Peran penting sel penjaga dalam pengaturan stomata. Sel penjaga memiliki peran utama dalam mengatur buka tutupnya stomata pada daun tumbuhan. Mekanisme buka tutup stomata dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor pada sel penjaga. Ada beberapa metode yang tepat digunakan untuk mengukur laju transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, fotometer. Fotometer digunakan untuk mengukur laju transpirasi secara tidak langsung dengan melihat jumlah air yang diambil oleh tanaman. Cara kerjanya, tanaman dipasang pada alat fotometer yang diisi dengan air. Saat tanaman kehilangan air melalui transpirasi, air dari fotometer akan terlihat oleh tanaman untuk menggantikannya. Pergerakan air dapat diamati dengan membantu posisi gelembung udara di dalam tabung kapiler. Unsur prestasi hasilnya, pergerakan gelembung udara dalam waktu tertentu menunjukkan perubahan yang diambil oleh tanaman yang dapat digunakan untuk mengukur laju transpirasi. Semakin cepat pergerakan gelembung, semakin tinggi laju transpirasi. Yang kedua, metode gravimetri. Metode gravimetri mengukur transpirasi dengan menghitung penurunan berat tanaman secara berkala. Cara kerjanya, tanaman ditanam dalam pot tertutup agar tidak ada kehilangan air selain dari bagian tanaman, dan ditimbang pada interval waktu tertentu. Setiap perubahan berat mewakili jumlah air yang hilang akibat transpirasi. Interpretasi hasilnya, perbedaan berat antara dua waktu menunjukkan jumlah air yang hilang karena transpirasi. Dengan membagi penurunan berat dengan selang waktu, laju transpirasi dapat dihitung. Penurunan berat yang lebih cepat berarti transpirasi yang lebih tinggi.